malam keempat ini ceritanya itu ada ngambil air lagi. Itu mukanya pucatnya beda bang. Lu kenapa? Agak. Kita pulang aja kali ya. Ah elah. Inget kita di gunung mau 7 hari. Yang lain langsung megangin bang Mama. Megangin diikat pakai sarung. Nah saya kan buat tidur sebenarnya buat tidur kan. Yeah. Diiketin. Kata anak itu udah kayak orang meninggal bang. Ditidurin dibacain Yasin. Saya buka tenda, dia nunjuk bang Mama. Bangsat lu ya. Lu kalau nggak seneng buat tidur duluan ngomong. Nggak begini cara lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue ini udah ada Bang Arif. Waduh. Ya. Bang Arif nih. Siap. Gimana nih Bang? Kabarnya Bang Arif? Sehat-sehat Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Siap. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Arif nih. Oke, tersapain. Oke, makasih banyak nih. Oke, sebelum Bang Arif menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih siap, Bang Arif. Karena udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh sampai melewati beberapa benua. Benar. Aduh. Amerika Latin, Eropa, Green Lake City. Yang semoga ini teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Arif ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Benar. Oke Bang Arif, kalau boleh tahu nih pada video kali ini nih Bang Arif pengen ceritain kejadian saat di mana nih Bang? Gunung yang ini Bang, yang terkenal banget lah pokoknya. Terkenal banget. Terkenal di daerah mana dulu nih biar gue sebenarnya Jawa Barat. Jawa Barat gede. Bukan. Pangrango pasti. Cermek. Bukan, salah Bang. Oh salah. Oh salah. Aku tahun berapa ya Bang Arif? Kayaknya 98 99 Bang. Ya udah ketahuan sih. Karena udah. Gue bukan berarti bisa nerawang ya enggak gitu. 98 99. Iya Bang. Buset, itu dalam rangka apa nih tuh Bang ke situ Bang? Libur sekolah Bang. Libur sekolah. Libur sekolah era-era itu apa ke gunung-gunung ya liburan ya? Ya, bis mau zaman segitu paling kalau nggak begitu begadang dong mau kerjanya. Gitaran. Iya. Gitaran nih. Begitu doang. Oke, 98 99. Liburan sekolah. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Bang Arif, intinya tuh ngalamin kejadian apa sih Bang saat ke Gunung Salak itu? Jatuhnya apa? Camping atau gimana? Camping. Saat camping itu apa tuh Bang? Jadi dari awal sampai akhir full apa Bang? Dari disasarin sampai hal yang gak keduga terjadi juga di sono. Di sono? Iya. Oh, kalau boleh tuh daerah mana nih? Kan camping kan mungkin kalau sekarang apa? Kebetulan kita tuh di ini Bang, di Kawaratu. Oh, Kawaratu. Camping di Kawaratu. Kawaratu cocok tuh buat camping. Itu dia Bang. Oke. Mungkin tahan dulu kali ini Bang Arif, teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu atuh Bang Arif. Siap. Kopinya ini kopi Eropa nih Bang. Mantap. Gokil. Baru ngerasain ke Bang kopi Eropa. Banget. Gak ada diabetes Bang. Rasanya dapet. Langsung aja kita sikat.
kejadian ini di tahun 98 99 Mamang. Itu saya posisi sekolah SMA. Zaman itu kan sekolah nggak kayak sekarang Mamang, semester. Kalau dulu kan caturulan. Terulang. Per 4 bulan nih kita tiap 4 bulan kita jalan-jalan Bang Mamang. Kalau dulu ya. Dulu. Dulu ya kan. Udah gitu ceritanya nih lagi posisinya di kantin. Di kantin ngobrol-ngobrol. Ada temen yang suka naik gunung juga. Ya kan, kebetulan itu saya pindahan Bang Mamang, Tangerang itu pindahan. Tadi di Jakarta, pindah ke Tangerang. Oke. Di kantin ngobrol-ngobrol lah. Ada yang ngomong, ini juga suka naik gunung nih. Oh, coba mau tahu deh kemana aja gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Ya dia sih ke Gede sering dia bilang. Kalau saya sih Bang Mamang kemana aja udah. Termasuk Gede mah udah bolak-balik lah. Iya. Ya kan. Ngobrol akhirnya enak nih gunung besok nih liburan. Kan bentar lagi kita caturulan nih. Testing lah, zaman dulu testing. Nanti kita testing nih, habis testing enak nih gunung. Boleh. Berapa orang nih kita mau naik? Di situ kebetulan kita ada 5 orang mau nih, 5 orang kan. Mau kemana? Paling Gede lah yang deket, gitu kan. Boleh deh gue ikut coba ntar. Ya udah, saya ngobrol-ngobrol. Dari 5 orang ini 1 orang nggak bisa. Akhirnya kita berempat nih. Ya udah. Cowok semua tuh, sorry. Cowok semua Bang. Oke. Saat itu perempuan masih tabu Bang mau naik gunung. Masih kayak tabu, sekarang ya. nggak kayak sekarang Bang. Udah begitu ceritanya. Teman saya ini yang suka naik gunung ngomong, ntar gue mau ajak temen dekat rumah gue boleh gak? Ya bawa aja, makin enak makin banyak, makin enak nih, ya kan gitu. Ya udah. Akhirnya besokannya begitu sekolah istirahat ngumpul lagi kan. Biasa Bang ngumpul di kantin, ngebacot lah ya kan. Dia ngomong, nih temen gue mau ikut nih, 5 apa 6 orang. Ya udah gas. Akhirnya begitu udah selesai, kita langsung ke ini maksudnya prepare. Itu pun zaman dulu gak kayak sekarang Bang. Dulu tuh intinya kita naik gunung yang penting bawa beras dan Indomie. Itu aja yang penting, nggak pakai yang lain. Oke. Kayak misalnya saya sih sering ngomong ke yang teman saya ini yang mau bawa perabotan siapa nih, gitu kan. Yaudah, gue bawa lampu badai. Bang Mamang tahu lampu badai kan? Iya. Ya. Ada kita punya tuh ya. Nah, senter tiap orang harus bawa. Dulu senter Bang Mamang. Hancipe. Nah, serasi bener kan? Itu Bang. Ya, kalau sekarang Hancipe bukan senter kayak gitu juga sih. Ya, sentrasi yang stainless tuh. Udah begitu, ya pokoknya semua harus bawa. Akhirnya setelah kita testing, mulai libur nih, kita mulai rencanain lagi. Nih kita mau ngumpul di mana? Terus untuk biayanya gimana? Karena kan jujur Bang Mamang, kalau saat itu, kalau saya pribadi nih, biaya saya nggak pikirin. Yang penting ada beras dan Indomie, naik gunung. Jalan pokoknya. Jalan, karena kita dulu ngebrong Bang Mamang. Apa tuh? BM. Oh, BM. BM Bang Mamang. Ceritanya kan. Akhirnya yaudah kita kumpulin paling nggak per orang itu kita minimal 50.000. Wah, saat itu 50.000 udah gede banget. Gede banget itu. Gede banget Bang. Kita pengen mikir, saya pribadi ya, gila 50 gue nyari kemana? Ya kan? Akhirnya ngomong ke orang tua, Pak, bagi uang dong. Mau kemana emang? Mau camping. Kemana? Awal gede Bang Mamang. Awal gede tuh. Awalnya. Rencana gede kan. Akhirnya begitu, yaudah, kapan berangkatnya? Lusa. Yaudah. Besok masih ke sekolah nih Bang Mamang nih. Terakhir ngambil rapot nih ceritanya kan. Begitu ngambil rapot, berubah Bang Mamang. Tadinya mau ke Gede, akhirnya ke Gunung Salak. Nah saya yang dapat informasi tentang Salak begini-begini, kepikiran lah ceritanya kan. Ke Salak. Iya, masalahnya yang lain kan belum pernah naik gunung. Saat itu Gede treknya sadis Bang Mamang, nggak kayak sekarang. Ya kan? Saya pikir iya juga sih, kasihan juga ya belum pernah ngerasain trek langsung yang gila-gilaan begitu. Salak aman nggak? Saya gituin kan. Gue pernah ke situ aman pokoknya. Kita cuma camping di Kawaratu. Berapa lama perjalanan? 5 jam udah santai deh. Wah aman 5 jam santai. Ya udah jadi, udah saya pulang nih kan. Udah ngambil rapot pulang. Minta uang dah sama bokap kan. Wah, mana uangnya? Nih, lu bener kan mau ke Gede? Enggak, berubah mau ke Salak. Di situ orang tua ngomong, udah siap mental lu ke Salak, gitu kan. Karena beberapa omongan kayak adik-adik nyokap juga sama Bang, demen naik gunung. Mereka selalu bilang, lu kalau belum siap ke Salak jangan. Beda gunungnya sama yang lain. Itu, saya berpikir nggak aneh-aneh Bang. Namanya gunung, paling lebih lebat. Karena kan saya tahu Salak emang jarang ada yang naikin dulu ya Bang. Nggak kayak sekarang kan. Paling
jalur doang lah begitu doang, udah aman begitu kan. Sama bokap dikasih, sama nyokap biasa Bang Umang. Nyokap itu kalau kita mau naik gunung pasti ngomel. Perabotan dibawain. Penggorengan, panci dibawa semua Bang Pas Umang. masak nggak ada. Mana anak gue nih? Gitu. Makanya dulu nyokap tuh kalau kita dengar mau naik gunung, itu panci, penggorengan udah dumpetin. Pasti dibawa sama gua ntar nih. Pulang nggak dibawa lagi. Hilang ya. Hilang Bang Umang. Akhirnya nyokap ngomong, awas lu ya, bawa pulang lagi tuh panci sama penggorengan. Iya. Dulu tuh kita kalau naik gunung Bang Umang udah kayak diusir Bang Umang. Keril gede ya kan, kanan kiri panci penggorengan, lampu badai, udah pokoknya udah diusir Bang Umang. Udah kayak orang apa ya? Jalan tuh kontrang-kontrang. Rame banget. Rame banget Bang, zaman segitu. Iya kan? Udah juga ya kalau dibilang zaman dulu sama zaman sekarang, safety-nya emang zaman dulu nggak ada Bang Umang. Saya akuin, safety-nya nggak ada. Kayak saya naik gunung aja itu pakai lepis robek-robek. Pakai kaos biasa. Nggak pakai sandal jepit. Kayak kalau sekarang coba begitu Bang Umang. Suruh turun langsung turun. Iya. Sama dicengin dulu. Nah, kalau dulu nggak ada Bang Umang. Kita begitu udah keren pokoknya zaman itu. Pakai selayar udah pasti tuh. Udah ciri khas selayar di pala ya, udah pasti Bang Umang, bener gak? Akhirnya berangkat dari rumah, kita janjian di sekolah ngumpulnya. Nah, sekolah itu saya di daerah Cikokol. Bang Umang tau kan Tang City? Iya. Nah, dulu tuh bukan Tang City Bang Umang. Apa tuh? Tangiti. Dulu tuh Tangiti. kayak dulu Tang Jepit Bang Umang. Tang potong. Dulu tuh terminal Bang Umang. Oh, Terminal Cikokol dulu. terminal. Terminal Cikokol sama Pasar Buah, Pasar Induk. Oh, Pasar Induk. Nah, dulu di situ. Sekarang udah ke Tanah Tinggi, Tanah Pasar Induk kan. Tinggi, Nah, iya. dulu tuh di Cikokol Bang Umang. Dulu tuh kita kalau mau naik gunung pasti ke situ. Nyari gratisan. Truk-truk plat F, ya kan? Oh, iya. Plat D. Wah, enak nih gratis gitu, Bang. Makanya dulu kita kalau naik gunung nggak pernah mikir modal. Yang penting ada beras sama mie, jalan. Paling bawa di 10.000 buat daftar ulang. Buat daftar ulang, buat daftar masuk. Masuk. Udah, itu doang paling. Buat ulang 50 kita sok juga kan, anjir 50.000, gila aja nih kan. Tapi dikasih kan, itu jalan, ngumpul di sekolah. Di situ kita jelasin lagi. Nih kita mau naik gunung. Pesennya, omongan dijaga. Itu yang pertama. Itu standar lah, semua orang pasti begitu ngomongnya kan. Omong dijaga, sama kelakuan. Gitu kan. Cuman kalau buat benda-benda yang negatif kita nggak larang Bang Umang. Karena saya juga pengguna. Zaman segitu Bang Umang. Ini buku aja nggak apa-apa ya. Iya. Yang daun. Oh, daun. Nah, itu dulu zaman segitu bebas Bang Umang. Harumnya gitu ya. Itu Bang Umang. Mantap tenang, kan? Itu kita bawa sama minuman. Itu udah pasti bawa. Era itu. Era itu Bang Umang. Oke. Makanya itu duit bawa duit itu buat beli gituan Bang Umang. Era itu nggak ada istilah, lu nggak boleh bawa ini, nggak ada Bang Umang. Kita masuk Gunung Gede pun dulu nggak ada yang istilah buka keril, cek nggak ada. Makanya zaman itu dulu saya sering ngomong, ya jangan ditiru ini ya. Iya. Ada Luis, sering bawa pulang Dulu. Iya. Ya, itu makanya saya bilang jangan ditiru. Iya. Kalau sekarang katanya didenda ya. Iya. Dulu nggak, dulu aman pokoknya itu. Akhirnya kita sampai, balik lagi ngomong ke Cikokol ya. Iya. Setelah ke Cikokol, ada satu orang emang boleh dibilang anak orang kaya lah. Kita aja tetap nggak mau. Gua nggak biasa. Terus mau gimana lu? Udah naik bis aja. Gila duitnya nggak cukup naik bis. Gua bayarin. Nah enak dong. Punya bos nih. Kan? Akhirnya naik bis Bang. Bukan bis hitungannya kayak Metro Mini dulu ada. Sekelas Metro Mini cuman catnya hitam. Itu dia yang buat ke Bogor. Akhirnya sampai lah kita di Bogor di Baranang siang. Perjalanan itu kurang lebih hampir 2 jam. Kan lewat dalam kampung-kampung kan, 2 jam. Dari sekolah itu kumpul jam 8, jam 9 kalau nggak salah. Sampai Bogor itu jam 12-an. Kita biasa istirahat dulu, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok kan. Di Taman Topi. Oh, Taman Topi. Nah, tahu sekarang masih ada Taman Topinya? Masih ada. Masih ada? Nah, dulu Taman yang nggak ada topi doang. Topi itu apanya? Nah, dulu di situ Bang Umang. Kita tuh ngumpul. Kalau zaman dulu tuh, kita main nyali Bang Umang. Kita nongkrong nih, pasti ada preman-preman pasar yang nyamperin. Itu udah pasti Bang Umang. Biasalah ngolek-ngolekin. Iya. Kita main ke kota nyali aja. Kalau zaman dulu ya, ribut-ribut lah gitu kan. Paling kalau kertak dikit juga mereka, ya udahlah, pergi-pergi gitu doang. Sampai akhirnya jam 1 lewat lah. Dia kita lanjut. Teman saya ini ada pernah ke situ kan Mam, yang tadi saya bilang, pernah gunung kan. Dia bilang, ntar gua tanya dulu.
nyari angkot lah yang bisa disewa. Yaudah, dapet dibalik. Ada nih angkot per orang 3.000. Wah gila, saya bilang mahal banget 3.000. Wah nggak bisa kurang. Ya nggak bisa. Kalau mau dia bilang ini satu mobil 30.000. Dianterin. Nah saat itu saya nggak tahu bang jalur mana ya. Cuman yang pasti itu dia jalurnya Curug Seribu. Itu kan diturunin di depan warung pas sampingnya jalur. Di warung itu kita berhenti dulu lah pada makan Indomie lah, makan apa kan. Sampai temen tuh ada yang ngomong, ini gunung enak ya dingin begini. Ya, enak lah, namanya gunung pasti dingin. Gitu. Terus ada yang lagi yang nanya, naik gunung enak gak sih sebenarnya? Saya cuma bilang, kalau dibilang enak, dibilang enggak, ya enggak. Kenapa? Saat di gunung, lu pasti berpikir enakan di rumah. Bener gak? Saat di rumah, lu pasti pengen naik gunung lagi. Betul. Itu. Makanya saya bilang, lu bakal ngerasain sendiri ntar. Kalau gue bilang enak, gue salah. Ya kan? Lu rasain, yang gue rasain sih begitu. Saat gue di gunung, gue ngerasa enakan di rumah. Tidur enak, makan enak. Ya kan? Kalau di gunung, lu tidur sengsara. Kalau sekarang, ada yang namanya pakai sleeping bag, matras, lu nggak ada bang Umang. Pakai tikar. Yang gulungan. Iya, yang buat orang jalan-jalan tuh. Begitu pakai Umang. Akhirnya udah selesai nih makan. Akhirnya kita rembukin lagi mau jalan jam berapa. Yang pernah situ ngomong, Rip, ini enak kita jalan malam. Kasian kalau jalan segini ngeliat jalur malah teriak, capek lah apalah. Boleh malam ya. Ya udah santai lu berarti istirahat nih, istirahat. Di selingan istirahat itu bang biasa ada yang ngebakar. Oke. Ya kan? Wah, wanginya ke samping nih. Ya, ikutan dong. Jauh memang akhirnya semuanya ngebakar. Ya kalau cuman buat nenangin otak sih boleh lah gitu kan. Enggak yang banget gitu kan. Buat ngenakin lah Pak jalan. Oke, sip. Jadi jalan lupa ngomong. Sebelumnya saya ngebilangin ke anak-anak itu sebelum berangkat dari Cikokol, kita suruh belanja gula merah. Lu beli gula merah, kalau lu punya duit beli coklat. Ada yang nanya buat apaan? Itu buat stamina ntar jalan. Gitu kan. Lalu gimana gula merah? Udah ntar tahu. Saya gituin kan. Sama kalau ntar kita ke Cikokol, jangan lupa ingetin gua beli jahe. Itu kan udah. Sampai akhirnya balik lagi ngomong nih ke Salak lagi kan. Abis maghrib udah mulai start nih jalan. Oh malam ya? Malam bang. Abis maghrib itu jalan, itu jam 6:30 udah mulai gelap lah, udah gelap itu kan. Nah dulu itu buat tiketnya nggak tahu ya kalau sekarang ya. Dulu tuh pila sampingnya kayak pos hansip bang. Cuma ada pintu, lalu pintu loket lah. Oke. Itu kita masuk 2.500 per orang. Itu pun loketnya ngomong, ini mau jalan sekarang? Iya. Berani? Emang takut apaan? Ayo udah hati-hati. Udah jalan Om. Nah jalur itu pokoknya yang saya lewatin, saya nggak tahu nama jalurnya apa. Cuman yang saya ingat itu posisinya jalur itu yang ke Curug Seribu. Itu jalurnya. Jadi kita nanti nemu percabangan, kita ke kiri ke arah Salak, atas ke kanan ke Curug Seribu. Posisinya begitu ya. Jalan nih mau ngomong, jalan. Biasa ngomong namanya anak-anak baru naik gunung kan lagi seneng-senengnya lah. Nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Udah pokoknya nikmatin hidup lah kan. Posisi habis kena juga kan. Bukan nikmatin hidup, itu habis kena aja. Akhirnya udah jalan enak. Itu udah hampir setengah jam lebih Bang. Oh ya posisi jalan ini teman saya yang pernah ke situ paling depan. Saya paling belakang. Tiba-tiba berhenti. Nah saya pas belakang nabrak ke depan dong. Nabrak, kenapa? Nggak tahu, depan dong, ngedadak. Ada yang nyebrang kali, begitu Bang. Saya ketawa doang kan. Saya bilang, apa yang nyebrang? Si Komo, saya gitu apa kan. Tuh Komo? Dulu, Bang Umang berarti anak sekarang ya. Komo? Dulu ada boneka namanya Komo Bang Umang, ada lagunya. Si Komo nyebrang pokoknya ada. Dulu ada Bang Umang, coba cari di Google. Macet lagi, jalanan macet. Gara-gara si Komo lewat. Gitu lupa Komo. Ntar deh nanti gue Nah, coba cari Bang Umang. Komo lewat, kayak gitu. Iya kali. Nggak tahu Bang Umang. Itu yang paling depan nyuruh kita duduk.
Nah, saya pikir apaan nih? Tumben amat, seduduk mau ngapain? Kalau emang duduk, maksudnya kalau mau break, teriak dong, nggak nyuruh duduk gitu kan. Saya pikir apa ada yang lewat? Karena kan yang saya tahu nih, dan omongan dari orang-orang terdahulu saya, di Salak itu masih ada namanya macan. Saya pikir wah macan nih, jangan-jangan nih. Nggak tahu itu macan kumbang atau macan apalah gitu kan. Macan jangan-jangan nih, udah. Ngikutin. Saya tanya ada apaan sih? Ibaratnya sambung menyambung ngomong nanyanya. Ditunjuk satu titik bang. Satu titik itu ada pohon tumbang. Di atasnya perempuan bang. Mainin rambut. Begitu bang. Posisinya begini ya. Kita di sebelah kanan dia. Kita itu nggak mukanya bang. Posisi di sampingnya dia jadinya. Itu kurang lebih jarak 30-40 meter. Jelas kelihatan bang. Saya benar-benar mati ya. Gila. Seumur umur gue naik gunung. Baru ini gue ngeliat nyata depan mata nih begini. Kalau perempuan nggak mungkin perempuan bener yang begini, ya udah. Waduh. Sampai yang tadinya nyanyi senyap bang. Pada nunduk. Wah gila nih. Sampai ya kurang lebih ada 15 menit lah. Kita posisi kayak gitu. Saya masih penasaran bang. Masih ada apa enggak? Saya lihat lagi. Nah teman saya yang pernah ke situ juga. Aman. Saya ngeliat bang, ngilangin saya ngeliat. Berdiri, loncat, udah. Loncat pun ke hutan-hutan gitu kan. Waduh. Itu pun kita ragu, nih mau lanjut apa enggak nih? Gitu kan. Anak-anak yang lain, udah cuma gituan doang, ngapain takutin? Wah, iya sih. Udahlah, anggap aja sambutan nih. Udah. Cuman tetap aja bang, begitu ngelewat tempat yang tepat dia duduk. Kita masih sport jantung juga ngelewatinnya kan. Wah, kita tempatnya tadi nih kan. Begitu posisinya. Anjir. Gila di tempat nih. Udah nih, saya cuma pikir, udah kali nih, cuma perkenalan doang. Lanjut jalan, mulai gerimis Bang Umar. Gerimis. Biasalah, break dulu gerimis. Pakai jas hujan. Nah, dulu kalau sekarang ngeringkut, modelnya model jaket biasa Bang Umar. Dulu kan enggak. Model Batman. Ponco. Ponco. Ya. Sebenarnya kalau saya bilang naik gunung pakai ponco tuh lebih safety. Sekali pakai bisa buat carrier sekalian. Ya. Pertama, kedua saat kita terdesak bisa buat bivak. Bener nggak? Iya. Kalau sekarang kan nggak pakai jaket, itu udah nggak safety lah. Sekali pakai tuh. Buang, ya. Kalau nggak, kita pakai itu. Ada beberapa orang, udah sebatang dulu. Ya udah boleh deh. Ngerokok dulu lah, sebatang dulu kan. Akhirnya kayak enak kan Bang. Kalau ngerokok ngopi nggak enak nih. Bang tahu, pasti punya kan rumah termos. Nah dulu kita camping buat termos Bang. Termos yang isi air panas. Iya. Dulu gitu kan. Dulu kita camping nggak kayak sekarang Bang. Pakai kompor gas. Enggak. Dulu tuh mikirnya ini buat di jalur nih. Buat jalan kita bikin air panas itu kan kopi udah. Akhirnya kita ngopi dulu. Hampir setengah jam lebih Bang. Saking santainya sampai kita lupa sama yang tadi tuh. Yang cewek itu kita lupain. Udah enak nih kan. Udah nyaman lagi nih. Akhirnya udah kita jalan lagi Bang. Jalan. Ada satu orang emang badan rada gempal. Istirahat dulu capek. Saya cuma bercandain. Lah badan doang gede. Saya gitu. Tenaga nggak ada. Lu cobain jadi gua. Dia ngomong begitu. Saya ketawain lah. Gimana gua jadi lu? Mau tukeran badan lu? Saya gitu. Iya. Tukeran rumah bisa. Saya gitu. Udah akhirnya ketawa lagi semua. Jalan lagi Bang. Emang jalan lambat Bang. Saya rasain lambat. Saya pelan belakang kan. Saya sweeper. Lambat amat sih jalan. Mau sampai jam berapa nih? Kurang lebih tuh perjalanan udah hampir 2 jam Bang. Tapi masih saya merasa kayaknya masih jauh nggak sih? Karena kan gue nggak pernah ke situ. Ngerasanya, nih bokap gua, maksudnya ada apaan sih sebenarnya ini gunung? Kayak om gua juga ngomong kalau lu belum siap jangan ke Salak. Satu saya connect ke yang pertama, apa itu yang dibilang kalau belum siap jangan, ya kan? Udahlah, bodo amat lah itu mah. Saya mikir begitu ya Bang. Saya begitu saya ngerokok. Sebenarnya saya ngerokok, saya belakang, lu ngerokok sendirian aja, ya lu tinggal bakar doang, kan? Udah. Jalan. Minta berhenti lagi Bang. Minta berhenti. Minta berhenti nih. Kenapa nih? Kenapa? Kaki gua sakit. Ya udah ini kita ikutin Bang. Kita kan nggak bisa maksain. Akhirnya berhenti dulu.
ngerokok lagi. Sampai akhirnya nih yang penaksir tuh kayaknya udah mulai kesel. Weh, lu jadi orang lemah amat sih pada. Ayo jalan. Emosi kepancing nih. Ada yang ngerasa nggak seneng dibilang banci, ya kan? Ada yang ngerasa nggak seneng dikecilin begitu, bilang udah sabar. Ingat nih di gunung, bukan di rumah. Gitu kan. Ada kata-kata, ya kata mutiara keluar bang. Apa tuh? Yang bangsa anjing lah, bangsat lo gitu. Oh, itu kata mutiara paling epic tuh bang. Di gunung kata mutiara. Keluar semua tuh bang. Udah sabar. Udah. Jalan lagi sampai di satu titik. Nih yang penaksir itu manggil saya bang. Kenapa? Lu perhatiin jalurnya nggak? Ya perhatiin, emang kenapa? Ini beda jalurnya. Lah kan lu yang pernah kemari, gue nggak pernah kemari. Gue mana tahu gitu kan. Justru nih karena gue pernah kemari, ini jalur mulai beda gue lihat. Tadi sepanjang jalur ada percabangan nggak? Nggak ada. Emang gak ada percabangan, emang jalur atuh doang. Serius? Serius. Takutnya gue nggak ngeliat ada percabangan, gue salah belok. Enggak ada percabangan. Ya gini deh, lu kan pernah sering naik gunung? Ya sering, emang kenapa? Tukar posisi deh. Ya saya bingung dong, saya nggak pernah ke situ. Tiba-tiba suruh jadi leader kan bingung. Gimana ceritanya nih saya bilang. Ya udah saya pikir, ya udahlah. Toh jalur juga ada, apa dikhawatirin? Bener gak? Ya udah nggak apa, gue di depan. Keren nih diputer kan, saya di depan. Jalan 15 menit, ada lagi yang teriak. Weh istirahat dulu capek. Kamu hujan udah mulai deres mau. Ya udah dari tempat yang enak buat nyender. Ya, dari tempat ya ada bukan jalur air jadi bang. Jadi sepanjang jalan itu bang yang kita lewatin pertama itu air turun di kaki bang. Di kaki turun ngalir di atas. Wajar karena kan trek itu bisa buat jalur air juga kan. Udah kita nyari naikkan dikit nih biar bisa aman gitu. Udah ngerokok lagi. Itu berarti kurang lebih udah jam 11-an kayaknya. Kalau hitung-hitung ya jam 11-an. Nih udah mulai teriak bang. Anjing lu bohongin gua. Lu bilang 4 jam udah sampai. Ini kita masih di tempat begini nih udah 4 jam nih. Jangan bohongin gua lah jam mentang-mentang gua nggak pernah naik gunung. Gitu lah. Saya juga bingung bang. Saya bilang ya gua juga nggak tahu lah. Kan gua juga baru ini kemari. Saya bilang. Terus gimana? Ya udah sabar aja. Lu juga sih pada santai banget jalannya. Saya gitu kan. Udah yuk jalan lagi. Biar cepet sampai. Biar enak istirahatnya gitu kan. Oh, udah. Kita mulai lagi bang nih. Mulai lagi. Itu jam 10 kan, kayak jam 11-an lah kurang lebih lah. Sampai saya nemu cabang 3 bang. Perjalanan cabang 3, saya bingung dong. Nah, saya nggak pernah ke situ. Tiba-tiba ada jalur cabang 3. Saya panggil lagi teman saya nih. Yan, sini bentar. Kenapa? Nyamperin nih, kenapa? Ini ada cabang nih. Yang mana jalurnya? Kamu nggak pernah kemari. Dia langsung diem bang. Ntar dulu. Makanya tadi gue tanya sama lu. Tadi kita nemu jalur cabang nggak? Lu bilang enggak. Ya emang enggak. Buat gue ini jalur udah beda masalahnya waktu gue kemarin-kemari. Wah saya udah mulai, aduh aneh nih. Apa ini orang bikin jalur? Saya pikir gitu kan. Kan dulu 4 bulan tuh udah bisa orang bolak-balik mau ngomong. Ya jalur baru jangan-jangan nih. Gitu kan mikir. Menurut lu kan udah sering naik gunung. Menurut lu mana nih jalurnya? Ini titiknya sama-sama sering dilewatin saya bilang. Udah gini aja deh kita ambil trek lurus deh gue bilang. Nih kita berdua ya putusannya ya gue bilang. Iya. Ambil trek lurus semua. Lurus hampir 45 menit hampir sejam lah kurang lebih jalan. Ke situ lagi bang. Saya pikir udah gitu posisinya kalau emang harusnya muter harus dari sebelah yang kiri dong atau yang kanan. Ini enggak bang. Dari titik awal lagi. Apa ini cabang baru lagi saya pikir. Saya nggak berpikir cabang yang sama aja awalnya kan. Kalau emang ini cabang kalau jalur yang tadi kita lewatin kemarin lagi harus lari sebelah kanan dong lewatnya kalau bener ke kanan kan gitu. Saya minta tali bang. Saya tandain lah saya ikat di pohon. Yaudah tadi gue udah ngambil ke kanan. Lurus. Ini mau kemana ya? Kita ambil kanan. Boleh kita ambil kanan. Ini anak udah teriak mau bang. Capek istirahat dulu kali. Ntar dulu udah bercepat sampai. Tahan aja. Jalan lagi mau bang. 40 menitan kayaknya. Lumayan lama juga sih jalan tuh. Ke situ lagi bang mau tembusnya. Anjir, kok kemari lagi nih? Ya, pasti kita nggak nemu putaran jalur lagi enggak. Harusnya kalau emang kita muter jalur bang, kita nemu cabangan dong. Iya. Ini enggak bang. Posisi awal lagi kita sampai ke situ. Sini lagi nih. Karena saya inget talinya nih. Aduh,
Masa iya sih? Buat mastiin lagi, saya ambil tali Bang. Saya sambung nih tali. Ini tali kedua gua nih, saya bilang. Udah, kita lurus udah, ke kanan udah, kiri belum nih. Saya bilang. Sepatu jalur kiri. Yaudah, ini sebagian orang udah ngomong, wah nyasar ya. Makanya lu jadi anjing gitu. Biar ngendusnya enak. Mulutnya dibilang, weh mulut lu hati-hati lu. Gunung nih, yang bilang di rumah siapa? Udah mulai emosi Bang. Hawa capek, kena hujan, wajar emosi kan, bilang udah sabar, udah. Yuk, kita ambil ke kiri. Itu lebih cepet Bang jalan. Nggak sampai 30 menit, di situ lagi Bang. Di titik itu lagi? Titik itu lagi Bang. Kalau kita pakai logika Bang. Kalau kita emang diputerin, ini kenapa di nemu cabang 3? Nggak di track yang sama aja, ya. Kenapa saya lurus ke situ lagi, kanan ke situ lagi, kiri ke situ lagi? Sama. Kan bingung, jadi bingung kan? Iya. Saya langsung koneknya, ini nih maksud jangan macem-macem kalau kesalak nih. Udah. Dengan santainya teman ngomong, terus mau gimana? Terus lu mau gimana? Lu buka tenda, saya gitu kan. Tepatnya nggak dapet. Coba kita jalan di depan deh. Sekiranya ada tempat landai dikit, kita buka tenda darurat. Ya udah boleh. Udah. Jalan dapet Bang. Dan yang saya bingung itu, pertama saya lewat dulu lurus, itu lahan rapet Bang, kanan kiri. Kenapa pintu kedua ada space buat tenda? Bingung loh. Udah kasih tempat nih. Udah buka tenda sini aja deh. Buka tenda lah Bang. Buka tenda, ya tenda itu Bang tahu tenda pramuka zaman dulu kan. Nah, kalau sekarang enak Bang. Gitu nah, iya. Sekarang tinggal buka langsung jadi. Dulu kan enggak Bang, kita nyari tempat buat ngiketnya. Tarik dulu. Nah, itu jadi yang kerja capek saya yang berdua nih. Yang pernah naik gunung. Kan mereka belum pernah naik gunung. Gak ngerti cara bikinnya gimana kan. Nyari dahan buat ngiket sono ngiket sini. Ya kurang lebih itu udah jam 2 jam 3-an lah kurang lebih. Udah capek banget Bang. Akhirnya kita rembukin nih dari karena ada 9 orang kan. Ya. Kita rembukin. Ini mau gimana? Ini dibagi 2, 4-5. Yang mau tidur yang mana dulu? Yang 4 dulu apa 5 dulu? Paling kita gantian nih, saya bilang gitu. Yaudah Rip, gini aja. Yang 5 biar tidur. Karena 5 ntar lebih panjang jaganya. Kita 4 ya jaga. Yaudah. Siapa aja nih? Dulu sama gua jaga dulu. Yaudah biarin. Sekalian gua mau ngobrol sama lu. Yaudah. Akhirnya tidur nih rumah. Tidur pun nggak tidur Bang. Tidur jongkok. Iya kan 9 orang. 9 orang tenda pramuka. Benar. Kapasitas 5 udah gede banget Bang. Iya benar. Ya udah, akhirnya kita ngopi. Air panas masih ada, masih kayaknya. Biar kopi dulu dah. Ngopi ngomong-ngobrol. Satu orang teriak, gue capek banget, gue tidur ya. Ya kita nggak bisa maksain kan Bang. Nggak bisa egois lah. Ya lu tidur dah. Gue masih bisa nahan. Saya bilang, udah. Dan yang satu ini ngiri Bang Umang. Masih dia tidur gua enggak, ya lu tidur juga sudah. Ketika saya berdua nih ngobrol, saya nanya, ini jalur bener nggak? Yang gua rasain beda jalurnya. Tadi lu di bawah nemu jalur cabang nggak? Enggak ada cabang. Terus ini kenapa begini ya? Gua mana tahu kan gua nggak pernah kemari, saya bilang. Patokannya apa saat lu naik? Pokoknya gua ingat dia bilang. Waktu gua naik pertama itu dia ngelewatin kali. Setelah kali kayak lembahan begitu, baru ke Waratu. Enggak, setelah kali dulu ada bekas helipad Bang. Helipad dulu ya. Kalau katanya sih helipad itu bekas evakuasi anak pramuka dulu katanya. Ya udah. Kira-kira menurut lu ini kita nyasar apa enggak? Gue takutnya kita muter nih jalurnya, jalur baru dia bilang. Masuk akal, saya bilang masuk akal. Ya udah. Akhirnya karena ngerasa capek juga, nggak berasa nih teman ngomong udah ngawur Bang. Kalau orang ngantuk ngomong kan, iya. Ngantuk nih anak kan. Lu tidur dia, biar aku jaga. Ya udah, dia tidur nih. Nah kayak jaga sendiri iseng juga Bang, depan tenda sendirian gitu. Karena udah gelap, udah krik. Anjir dia bilang nih. Udah dah, masuk ke dalam dah. Udah, masuk ke dalam. Nggak berasa Bang, tidur juga. Nah ini yang saya rasain ini menurut paling aneh Bang. Sepanjang saya naik gunung kemanapun ini paling aneh. Maaf nih ya, ini laki-laki Bang nih. Pernah nggak di gunung mimpi basah? Belum. Itu saya rasain Bang. Di mimpi itu saya ketemu perempuan saya demen. Saat sekolah ya saya demen. Di situ Bang. Itu pun berasa Bang. Berasa banget tibanya. Ya mimpi basah kayak apa sih ya? Iya. Saya bangun. Karena penasarannya, saya pegang dong. Bener Bang. Aduh. Gila gue mimpi basah di gunung. Ya udah.
bangun, nggak sempet ngapain, masih awal takut kan, buat keluar dalam tenda lah bikin kopi lagi. Tuh orang bangun, lu udah bangun? Udah, gue bilang. Lu mau ngopi? Ya ngopi dah. Yaudah, kalengnya mana? Nah, lo mau tau kaleng buat apaan? Buat apaan? Bikin kompor mau bang. Oh iya. Kalau dulu tuh kita masak itu kaleng, taruh minyak tanah sama kayu. Itu buat masak air. Akhirnya kita bikin kompor tuh. Masak air jadi, pada bangun nih. Nah satu orang nih bangun, ada suara air. Dia nanya, Rip, ini suara hujan apa suara air kali? Kayaknya air kali nih. Udah dong. Nah saya baru connect, semalam perasaan gak ada suara apa-apaan. Kenapa ini pagi ada suara air ya? Udah. Saya lebih kopi dong bang. Yang satu dia ngomong, gue coba lihat ya. Kayaknya kalau emang kali enak nih buat mandi. Wah bener juga tuh. Udah. Akhirnya saya bikin kopi. Hampir 10 menit dia balik lagi. Bener ada kali di depan. Wah enak mandi saya bilang. Gue ngopi lu lah. Lu duluan nih mau mandi. Udah saya ngopi, dia mandi. Akhirnya saya mandi juga nih kan. Bawa salinan lah. Saya sampai dia lagi keramas Bang Umang. Saya mikirnya, enak keramas nih, ya kan? Karena habis mimpi begitu kan. Nah, ya kan? Ya, kebetulan banget nih. Saya ngomong, sampo masih ada? Masih. Mau keramas lu? Iya, gerah nih gue. Sama, gue juga gatel banget nih. Ya udah, keramas nih Umang. Gak lama nongol lagi satu orang nih. Wih, pada keramas, ajak-ajak dong. Udah, keramas juga. Udah Umang nih. Akhirnya begitu kita balik bertiga kan bawa sampo tuh Bang Umang. Ada yang teriak di dalam. Wih, ada bawa sampo. Bagi dong. Gue gerah banget nih, gatel rambut gue. Nggak ada yang ngomong. Pokoknya pikirnya normal aja lah. Gitu kan. Mandi keramas wajar gitu kan. Udah, semua pada keramas ngomong jadinya. Nah dari 6 orang ini, yang kedua, yang mandi kedua kali, ke ber-6 nih. Termasuk si teman saya pernah situ kan. Dia ngomong, Rip, ini jalurnya benar. Nah terus semalam saya kemana Bang Umang? Iya. Ini jalurnya bener nih, jalur yang gue lewatin. Abis kali ini ntar helipad. Abis helipad baru ke Waratu. Bener juga saya bilang. Ya udah berarti aman ya, aman. Berarti mas malam kita capek aja kali. Iya. Pikir masih oke lah. Dan kita nggak berpikir, yang ini gue di gini enggak Bang. Ya saat itu mah nggak ada pikiran begitu Bang. Ke arah situ yang nggak ada ya. Ada pokoknya nyasar berarti salah jalur gitu aja deh. Nggak mikir, gue disasarin nih gini enggak. Akhirnya sampai kita di Kawaratu mau Bang. Kalau posisi dari saya itu kan nyamperin Kawaratu dulu baru buat perkempingan itu. Saya perkempingannya penuh Bang Umang. Full. Saya bilang, ini mereka jalur mana ya? Seramai ini loh gitu kan. Semalam enggak kita doang. Nggak ketemu ya. Iya, kita doang. Sebanyak itu, udah. Akhirnya karena nggak ada space buat kita, nyari lagi nih. Dapat space di depan kawah Bang Umang. Depan kawah tuh ada jalur air yang misah, cabangan. Nah itu space rata Bang Umang, bisa buat 2 tenda. Wah enak nih saya bilang nih. Di sini deh. Cuman yang pernah itu ngomong, di depan kawah, risiko kita gede. Itu kan kalau beneran lagi naik saya bilang. Kalau enggak aman-aman aja kan. Kalau emang lagi naik kita pindah aja. Simpel aja sih saya gituin. Lu mau nyari kemana lagi, tempat udah nggak ada. Ya juga sih, yaudahlah. Udah ada buka lah di situ dulu. Buka tenda, kita istirahat. Pokoknya siang mah normal main gitar, nyetel radio. Udah, kalau dulu kan kita camping itu pasti yang dibawa radio tip yang pakai batu baterai tuh. Nah itu gitar udah pasti Bang Umang. Jadi kenapa saya bilang tadi kalau di gunung tuh pengennya di rumah makan, ya kan? Kalau udah di rumah pengen ke gunung main gitar sama nikmatin hidup ya. Itu Bang. Akhirnya siang biasa aja. Setelah itu mau maghrib Bang, mau maghrib. Okay. Saya mau sholat cerita ini. Saya mau wudu, temen ngomong, wah itu air belerang. Ya selama gua nggak minum nggak masalah, kan gua cuma wudu doang. Udah. Selalu lah dia bilang. Udah. Saat mau wudu Bang, tuh kayak binatang laut kuping, kayak angin binatang gitu kan. Udah. Wah, apaan tuh? Udah kan. Untung nggak ada Demi Harja samping Bang. Kalau ada macam itu apaan tuh ya? Apaan tuh? Untungnya nggak ada Bang. Untungnya nggak ada tuh, nggak ada itu kan. Udah kan, akhirnya cerita wudu kedua kali begitu lagi Bang Umang, lewat lagi. Saya kaget kan, apaan tuh ya?
udahlah, bodo amat lah, lu mau apaan kek. Saya wudhu lagi Bang, dicentil Bang. Berasa soal dicentil beda. Sama ditabrak belakang beda Bang. Iya. Panas Bang. Anjing. Bodo amat, lu mau apain kek, gue mau sholat. Net baik Bang kan. Nah, selesai wudhu, saya belum cerita Bang ya. Di depan tenda itu ada batu ukuran sejadah Bang. Rata itu batu ukuran sejadah. Saya gelar lah di situ kan, saya sholat. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua ditendang Bang. Salto saya ke bawah. Tenang sama siapa Bang? Itu dia Bang. Bingung nggak? Sama yang apaan tuh? Nah itu dia, takutnya begitu. Takutnya aja jam aja kan di belakangnya. Nendang. Udah. Wah nggak beres saya bilang nih. Udah. Setelah saya belum cerita Bang ya. Yang habis ketemu perempuan itu Bang. Itu saya diikutin suara-suara Bang. Cuman bukan suara ketawa perempuan, enggak. Cuman kayak suara semak dilewatin, sesek. Saya mikirnya jangan macan nih ya kan. Kalau dia nomprok ke leher sih mending Bang Umang, ya kan langsung mati kita ya kan. Kalau dia mut dulu gimana Bang Umang? Oh iya. Ya kan? Dimainin dulu ya. Kita lihat tangan kita dimut-mut. Kayak kucing ya jadinya. Itu Bang. Waduh, jangan macan nih, pasti berantakan nih kan. Kalau ada keluar satu, pasti berantakan, pasti bubar nih 9 orang nih. Udah kan. Nah terus kita balik Bang, setelah sholat itu ambil air nih ceritanya nih. Ambil air. Saya jatuh pertama ambil air ke malam. Bawa senter lah berdua. Bawa dirigen sama aqua botol. Itu pun ngambilnya lumayan jauh Bang. Dari tempat tenda saya tuh harus ngelewatin jalur air yang kawah dulu. Naik ke atas. Sebelum helipad itu ada kucuran air. Nah di situ ngambil Bang. Itu pun kucurannya nggak gede Bang. Jadi kalau nunggu lumayan lah gitu kan. Nah karena kita berdua nih. Teman saya lagi ngambil, saya iseng nih main center Bang Umang ke atas kan, sampai di satu titik Bang Umang, saya ngeliat tuh putih. Nah karena om saya yang pernah ke Salak itu ngomong di situ ada monyet putih, saya berpikir itu monyet putih Bang Umang, nemu juga nih monyet putih, dia bilang kan, saya center lah, anjir, itu mau kayak mau kena saya bilang. Apa tuh Bang? Kain aja gitu Bang. Lagi diuncang-uncang. Karena yang nggak ngerti terhipnotis atau apapun itu, saya perhatiin Bang. Dan saya lihat itu rambutnya ke atas Bang Umang. Jabrik. Iya, kayak anak pang. Iya, tadi sempat teriakin Bang Umang, oi, semua gitu. Kata itu. Tadi sempat teriakin gitu Bang. Cuma karena, gila nih bukannya monyet saya pikir nih, udah. Saya bingung nih, mau ngomong ke temen takut dia takut kan. Saya cuma bilang, masih lama nggak lu? Sabar sih. Gue mulus nih, pengen boker saya gitu kan. Lu sih makan banyak banget gitu kan. Tahu iya kali. Padahal karena itu Bang Umang. Saya ngeliat itu kan. Akhirnya dia baru setengah. Udah beres setengah aja nggak usah banyak-banyak. Udah. Saya ganti nih ngambil air nih kan. Saya pun ganti nggak banding ngeliat Bang. Saya nunduk aja kan ngambil. Lama nih air nih. Penuhnya kan. Temen saya nyolek. Lu masih lama? Kenapa emang? Sama tiba-tiba gue mules. Wah anjir saya bilang nih. Ini ada cukup ya? Kurang. Udah lu atuh aja udah tuh langsung balik. Udah yuk. Penuh udah Bang. Balik nih. Balik nggak langkah biasa Bang. Langkah 1000 cuma nggak lari. Main salip-salipan Bang. Kayak Rossi sama ini Pedrosa. Iya, main salip pas kita di jalan di jalur. Gua duluan udah. Lu. Gue udah mules banget nih, sama gue juga mules gitu kan. Udah akhirnya sampailah kita di di tenda, nih air. Anak-anak yang ngeliat, lu kenapa pada pucat begitu? Kagak, gue nahan mules. Udah sono, kalau mau berak-berak lu gitu kan. Udah. Karena kita sebenarnya bukan mules, karena takut omongan ngeliat itu. Udah ngopi, minum, ngerokok. Ya temennya ngomong, lu gak jadi berak? Enggak, udah. Berarti gue udah ngopi, mau ngerokok, udah aman. Padahal cuman buat ngalihin aja biar gak takut kan gitu. Sampai malam itu kita lewatin. Nah kalau sekarang kan kebanyakan cerita orang itu saat tidur denger ini. Kalau kita nggak mau. Kenapa kita dulu nggak fokus ke situ? Saat zamannya gitu kan kita bawa radio tip. Nah kalau tidur nyetel musik Bang Umang. Gitu. Jadi suara lain nggak kedengeran. Itu aman nih kalau orang-orang dulu ya ceritanya kan. Udah gak? Pagi normal lagi biasa ya. Malam kedua ganti nih ada yang ngambil air kan. Nah saya sore-sore
jam sebelum maghrib sudah tidur bang. Udah tidur, udah enak kan habis ngebakar kan, udah damai banget ya. Udah santai lah. Saya tidur duluan, tiba-tiba berisik bang. Berisik, saya bangun dong, ada apaan saya bilang nih. Ada apaan sih? Bilangnya si A lah, ya kan. Si A mau ke kawah. Mau ngapain ke kawah deh? Mau muja, saya gituin. Lu kalau aja ngomong seriusnya, mau ngapain nih ke kawah? Dia bilang ngeliat engkongnya bang di situ. Lah saya pikir engkongnya ngapain nih gunung? Metal engkongnya, saya gituin kan. Dia bilang kagak, engkongnya udah meninggal. Nah lu, terus yang lihat capek, itu lu ditanya anak-anak. Ya kan? Udah, saya ke depan dong. Itu bang, pas saya ke depan, yang megang itu ditonjok kemudian bang. Lu jangan halangin gue nemu kakek gue. Saya bilang, lu mau kemana? Itu engkong gue manggil. Gue udah lama gak ketemu engkong gue. Yang lain langsung megangin bang, megangin diikat pakai sarung. Diikat pakai sarung. Nah, sarung kan buat tidur sebenarnya buat tidur bang. Diikat kan, diiketin. Kata anak, itu udah kayak orang meninggal bang. Ditidurin dibacain Yasin. Zaman segitu kan nggak ada istilah, nih gua dukun dibacain, nggak ada bang. Pokoknya kita bisa baca kita baca aja kan. Biar orang dipegangin dibacain Yasin. Bacain Yasin sampai dia tidur. Nah begitu dia tidur, saya tanya, emang engkongnya meninggal? Sebelum lebaran kemarin udah meninggal engkongnya. Emang nih anak cucu kesayangan dia. Wah saya bilang, anjir, nggak beres nih emang di gunung nih. Saya dalam hati begitu ngomong, ibaratnya kan, kenapa saya selalu buat omongan, kalau udah siap silahkan ke Salak. Nah itu bang, wah jangan ini nih yang dimaksud, udah siapa belumnya nih, udah. Bodo amat lah, saya pikir yang penting gue ke gunung bukannya buat macem-macem, gue buat seneng-seneng gitu aja mikirnya kan. Setelah itu malam kedua, itu malam ketiga bang ya, malam ketiga saya di Salak. Paginya bang, ini posisi tenda saya di depan nih, ini yang 5 di belakang nih, saya berempat, yang 5 di belakang saya kan. Pagi-pagi dengan suara gemeternya ngomong, semalam tuh badai gila ya. Badai, kita pada bingung bang. Badai apaan? Lu ngasih badai gak sih? Ya karena buat biar nggak panik atau gimana. Iya gila anginnya semalam gitu kan. Dia ngomong, tuh angin gila bener, masa tenda gua hampir terbang. Kebayang gak bang? Kalau emang ada badai harus tenda saya dulu bang, ngomongin depan. Ini kita nggak ngasih apa-apaan, tenda dia di belakang. Dibilang itu tenda kayak udah mau terbang bang. Sama tuh angin. Untung gue pada bangun, kalau enggak mungkin udah terbang kali tenda nih. Saya bilang, aneh gue bilang. Udahlah bodo amat lah gitu kan. Udah, lu kebanyakan kali lu minumnya gitu kan. Kagak, orang gua semalam gak minum. Nah, udahlah. Udah biarin dah. Udah kita senengnya tuh setel musik. Setel musik mau kan. Kan kalau jam itu musiknya itu kalau enggak Iwan Fals slang. Oh iya. Udah. Nah, malam keempat ini ceritanya memang itu ada ngambil air lagi. Ngambil air. Itu mukanya pucatnya beda, Bang. Tiga-tiganya pucat beda. Lu kenapa? Agak. Kita pulang aja kali ya. Elah. Inget kita di gunung mau 7 hari. Kita habisin di gunung liburan kita. Pulang tinggal sekolah doang. Ya kan kita ngapa-ngapain udah. Kan juga enggak kuat dah. Ya itu. Wah, tar dulu nih. Nih stok masih banyak makanan nih. Ya udah gampang. Makan yang banyak. Udah 7 hari pokoknya. Masih di situ berdebat Bang. Ada yang mau minta pulang, ada yang mau 7 hari. Termasuk saya ya. Saya pokoknya kalau tipikal saya 7 hari gitu kan. Siang itu orang lewat mau ngelintas mau dipanggil. Mau makanan enggak? Gue so baik lu gitu. Penuh ngomong kayak makanan, minuman itu dibagiin Bang. Biar cepat habis. Karena saya bilang selama stok ada kita mau di sini. Gitu. Nah, ini anak yang pada mau pulang dibagiin Bang. Biar cepat habis lah intinya gitu. Malamnya itu puncaknya Bang. Malam puncaknya itu kita muter-muter dulu lah. Muter-muter riwayatnya ke atas. Sampai di perkemahan itu kan rame. Pada nanya, "Bang dari mana Bang?" Ya dari Tangerang saya bilang. "Enggak, tenda Abang di mana?" Ya gue pikir asal gua gitu kan. "No di bawah, set Bang. Itu kawah Bang. Enggak takut mati loh gitu." "Takut mati kenapa? Kalau beralangnya naik?" "Ya elah,
Mati hidup mah Tuhan yang ngutusin, bukannya belerang, saya gituin kan. Ya biasa anak segitu ngomong. Iya. Tambah lagi habis kena kan, omongannya masih masih lu malu gua ya kan. Yang penting gua mah nikmatin hidup gua aja udah. Lu mah tenang aja, saya bilang. Udah. Sampai tiba saatnya itu malam terakhir itu memang puncaknya kita pulang itu teman saya dipindahin. Pindahin kemana Bang? Nah saya memang nih tenda saya nih. Nih anak jam 7 udah tidur Bang. Udah tidur. Saya bilang biarin lah capek gitu kan. Pokoknya saya masih berpikir 7 hari aja. Capek. Udah. Saya itu masuk jam 11-an. Jam 11 malam lah pokoknya. Kesan udah malam-malam banget kok udah di atas juga udah ada suara kan. Udah malam berarti ini udah tidur. Saya masuk. Kisaran jam 3-an Bang. Itu anak teriak-teriak. Anjing bangsat keluar semua lu. Itu saya apaan sih, suara siapa sih saya bilang. Ngapain teriak sih tengah malam? Begitu saya nengok, kok saya cuma bertiga tidur nih. Saya pikir anak kesurupan mau teriak-teriak di depan kan. Nah, sekarang begitu saya bangun, itu tenda masih ketutup Bang. Saya buka dong tenda, dia nunjuk-nunjuk Bang. Bangsat lu ya. Lu kalau nggak seneng buat tidur duluan ngomong. Nggak begini cara lu. Ngapain lu mindahin gua ke depan? Saya langsung, udah pik kita balik. Udah kita balik dah. Ya karena ini udah malam keempat aja udah gila Bang. Udah nggak. Malam pertama sasarin. Malam kedua engkong ya? Engkong ketiga. Iya. Yang nunggang engkongnya. Engkong. Malam ketiga badai. Itu masih bilang badai. Malam keempat itu dipindahin. Udah cukup saya bilang. Ini udah nggak bisa saya bilang nih. Terus mau gimana? Mau balik, saya bilang mau balik. Ya udah balik. Enak masih ngoceh aja Bang. Masih nggak terima pokoknya. Pikir dia tuh kita yang ngerjain. Dia tidur kita pindahin. Saya giniin. Kalau gua mau mindahin lu, kenapa lu baru sekarang lu bangun? Harus dari tadi. Kan dingin banget Bang. Ya, dia udah langsung diem tuh. Terus yang mindahin gua siapa? Kalau lupa dah. Udah nggak usah dibahas. Saya bilang udah nggak usah dibahas. Dan intinya nih yang mau sholat, yang mau rapin tenda, kita pulang. Tenda belakang kita bangunin. Kenapa? Pagi. Masih gelap begini lu. Ya udah pagi, udah yuk rapin. Mau balik? Ya balik. Ayo. Pada semangat tuh ya kan. Emang kayaknya ini mereka mau pada mau balik sebenarnya, karena mereka juga masih menghormatin yang berbeda pendapat lah. Masih mau 7 hari silahkan gitu. Udah akhirnya kita beres-beres pengumuman. Beres-beres. Barangnya kita rapi-rapihin ya kan. Udah begitu makanan yang ada kita masak sekenyang mungkin nih. Ya kan, sisanya kita kasih yang di atas. Kayak minumannya juga sama lah. Pokoknya kita pulang jangan bawa minuman, jangan bawa ganja. Gitu kan. Mau pakai sekarang. Itu pakai di sini. Bawa kita bersih. Udah. Jam 8 kita mulai turun. Tapi emang bener Bang, begitu turun gak sampai 5 jam. Lebih cepet ya? Lebih cepet. Ya saya berpikirnya malam pertama itu kita kemana? Salak emang beda saya bilang. Saya kayak ke Gede, ke Cerme. Yang kata orang Cerme itu serem gini. Saya ngerasain apa Bang? Salak yang hitungannya masih tangga rumah sendiri. Iya kan? Disambutnya gila-gilaan. Makanya kalau ada orang cerita, Salak ini, udah saya cuma bisa ketawa doang. Emang nggak bisa dipungkiri kalau Salak itu emang istimewa Bang. Emang istimewa bener. Jadi kita pulang sampai stasiun Bogor itu si bos ini yang punya duit. Kita naik kereta aja. Ya udah jadi, gak usah naik bis, naik kereta. Ya udah. Di stasiun Bogor tuh salah satu udah lain letuk. Ini yang mandi bareng pertama nih Bang. Pertama. Dia nanya, Rip, kemarin waktu keramas, jujur aja lu kenapa? Saya ngomong mah, kok mimpi basah? Serius lu? Iya, sama gue juga. Gue juga sama, berempat jadinya. Tadi kan yang logikanya memang, kalau lu sama mimpi basah, berarti ini yang semuanya keramas. Ya mimpi basah. Iya,
Iya. Bener gak? Iya. Nah, yang anehnya Bang Ngomong laki, saya laki. Pernah nggak di gunung kita berpikir sampai segitunya mimpi? Nggak pernah. Bisa tidur nyenyak aja udah alhamdulillah. Iya. Apalagi zaman saya Ngomong nggak pakai sleeping bag, pakai sarung bag. ESP juga sarung bag ya. Dinginnya kayak apa Bang Ngomong? Iya kan? Bisa sampai sepuluh itu Bang Ngomong. Di gunung kita berkosa Bang Ngomong. Iya, diperkosa sama setan. Tujuh-tujuhnya Bang. Kita digilir kayaknya tuh. Berarti basah berapa orang tuh? 9 orang Bang. 9 orang semuanya. Iya. Kayaknya ya. Iya. Karena kan saya nggak nanya tuh. Oh. Karena kan yang saya asumsi ya kenapa semua bisa mimpi basah itu, pertama keramas semua Bang Umang. Kedua nyucinya dikucek. Celana dalam. Gini. Kan kalau kita laki mah begini kan Bang Umang. Iya udah. Ini nggak digini Bang. Oh. Dikucek paham kan? Oke, paham. Saya asumsinya di situ. Oke. Saya merhatiin kok pada ngucek nyucinya nih. Bodo amat deh. Mungkin emang karena kotor apa daki kali. Lagi selangkang kan. Ya kan kita jalan lama juga ngomong Iya, gesek-gesek kan. lama. Iya, Saya pikir bener, dakinya kali ya kan. betul. Begitu kan pikir. Tapi asumsi saya ya itu Bang Umang. Kita semua ngerasain itu. Oke. Asumsinya ya itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ngambil air nih, saya tanya, lu ngeliat apaan? Kuntilanak. Cuma rambutnya ke atas. Fix sama saya. Sama dong yang dilihat. Iya. Nah saya nggak perlu nanya yang lain lagi nih, ya kan? Ibaratnya lah lu pencerita sendiri ntar lah, Iya. kan gitu kan. Terus yang ngeliat kakeknya, saya nanya, lu bener ngeliat engkong lu? Emang gua ngeliat engkong gua ya? Gimana nih anak saya bilang, seinget lu apaan deh segitu. Seinget gua ngeliatin kawah doang, udah, setelah itu gua nggak ada apa-apaan lagi. Wah, saya udah nggak beres saya bilang nih. Saya nggak nanya ke semua Bang. Intinya yang saya cuma tahu itu yang badai, karena menurut mereka tuh badai. Ada. Sedangkan tenda kita aman-aman aja Bang. Posisi tenda gitu, tenda saya pengen depan Bang. Tenda di belakangnya dia, dari posisi kawah ya. Harusnya kalau emang angin kencang dari kawah, tenda saya dulu dong dihajar. Betul. Ini enggak Bang. Nah, saya cuma di stasiun Bogor itu saya ngucap Bang. Gua kapok sih enggak, saya bilang. Keni gunung, sampai ngeliatin salah kayak. Keni gunung. Kalau bisa gue nggak mau lagi ke gunung. Oke. Gitu, ya kurang lebih begitu loh ceritanya. Diminum dulu deh, Bang. Siap. Betul juga nih, diperkosa sama setan nih. Terus tahun 98, 99 ya? Iya Bang. Oke juga, 7 hari loh, camping doang nih. Rencana 2 hari Bang. Gak bosan itu Bang, 4 hari ketemu dede orang tuh. Ya kan kita mah nikmati hidup Bang. Intinya siang ngebakar, malam minum. Gitaran, gitu aja terus ya diulang iya. ya. Oke, di tahun 98 atau nggak 99 itu rumor Gunung Salak berarti udah beredar bahwasanya serem apa gimana kan tadi kata orang tua jangan deh gitu kalau belum siap. Kemungkinan itu Bang, karena kan kalau orang tua cuma ngomong kalau mental lo belum siap jangan. Saya pikir itu mental itu mungkin jalur. Karena yang saya tahu itu Salak tahun segitu emang jarang yang naik Bang. Oh, iya. Jarang banget yang naik. Orang pasti terkenalnya Gunung Gede atau ininya Pangrango lah. Pangrango pun banyak kan di bawahnya, nggak ke atas kan. Gede mau pasti jalur gede kalau dulu zaman segitu ya. Dan zaman segitu pun yang naik ke Gede itu ngerasa udah bangga Bang. Naik gede tuh ya. Iya, soal jalurnya gila zaman segitu Bang jalurnya. Oke, berarti emang di tahun 90-an tuh rumor Gunung Salak tuh udah Udah mantep Bang. itu ya udah apa namanya jangan ke Salak deh gitu itu. ya. Oke, ini bukan berarti Gunung Salak itu serem tapi rumor-rumor orang tua bahkan ada juga beberapa yang narasumber sini juga pendaki tuh kalau cerita tuh kalau Gunung Salak tuh nanti dulu kata orang tuanya kan kayak gitu tuh berarti kan udah beredar dari zaman dulu tuh kayak gitu kan. Karena mungkin gini Bang, zaman segitu pun orang terkenalnya Salak itu buat nyari barang-barang. Sesuatu. Nah itu makanya jangan ke Salak deh gitu. Oke, terus kemudian nih Bang, yang nyasar nih Bang, ya kan? Turunnya ngelewatin jalur itu lagi nggak? Itu Bang. Kita lewat lagi tapi nggak nemuin. Tempat campnya? Iya. Oke, itu sih yang pengen gue tanyain tuh. Itu Bang. Saat kita turun, saya inget-inget nih. Harusnya di pohon. Nah kalau tempat tenda kita ada Bang. Tenda kita ada. Ada. Ya. Pohon yang saya ikat nggak nemu Bang. Yang tadi Tali. Abang coba sambung tuh ya. Iya. Oke, nah terus tahun 98 atau nggak 9 kita bilang 98 aja biar enak nih. 98 gitu kan. Mungkin tempo 99 atau 2000-an
pernah ke ngecamp atau trekking ke Kawaratu lagi ya Bang itu Bang? Pernah Bang. Nah, nemuin lagi kayak gitu tuh. Kalau itu Nemuin trek yang nyasar Abang itu ya kayak Enggak. cabangan. Oh, Enggak. justru enggak ya? enggak Bang. Kalau misalnya tuh bener jalur. Nah. Wah, kayak Nah, setahun tuh pasti diinget itu, lah Bang. gitulah. Paling nggak kan, oh ini trek yang gue lewatin nih. Iya. Nah, kalau saya berpikir begini Bang, karena saya naik itu malam, kita nggak terlalu merhatiin. Oh, itu masuk aja. logika Ya, juga sih, masuk logika. Itu Tapi aja. tali itu Nah, ya, itu, tali Bang. sih yang bikin wah nih berarti gue naik lewat mana nih? Nah, atau mungkin naik ke Bang tapi gue turun lewat mana nih? Kan Nah, bisa jadi itu. dua acuan itu tuh. Nah, kenapa saya bilang tadi Bang Umang, saya merhatiin jalurnya pas balik, saya mau tahu tali saya di mana adanya. Tapi nggak ada ya. Nggak ketemu Bang. Satu pun. Nggak ada. Jatuh mungkin. Sampai saya miss call Bang Umang coba. Li, di mana Li? Oke, terus kemudian nih Bang, yang mana? Engkong meninggal ya? Iya. Engkong meninggal. Berarti kayak seakan-akan si kita bilang si A lah ya. Nah, si A lah, Si ya. A itu kayak bukan ya kita si A kayak engkong itu Ada di depan mau kawah Bang, seolah. ngeliatin manggil. Karena Bang. tadi dibilang Mau cucu nyamperin. kesayangan. Iya. Engkong tuh ya cucu berarti ya, cucu Ya, kesayangan nih. cucu kesayangannya. Gokil. So kalau kata anak teman-temannya emang cucu kesayangan Bang Umang. Apa yang diminta pasti dibeliin sama engkongnya. Oh, makanya mungkin Ah, ingat sih. Tapi kenapa diyasinin Bang? Kayak diikat kayak pocong gitu. kan dibilang Bang, kita anak SMA semua. Iya. Pengalamannya cuma pengalaman begitu-begitu doang Bang Umang. Iya. Maboknya doyan. Apalagi bisa dilakuin Bang Umang. Iya, iya. Kan yang kita tahu baca ini asin aja udah. Iya, iya, iya. Tapi kenapa dipocongin itu? Iya, kalau sekarang kan banyak kan yang dipencet ini, pencet itu, pencet ini kan. Saya coba mencet di kaki Bang Umang. Kaki. Mencet di kaki. Akhirnya nggak ada apa-apa, ya udahlah. Ya asinin aja deh. Sampai dia tidur Bang Umang akhirnya. Tapi alhamdulillahnya keluar tuh. Bukan keluar kayak sadar dah, sadar. Sampai pules Bang Umang. Pules ya. Sampai pules dia. Oke, nah terus ini Bang, yang pas sama mimpi basah lupa. Nah, berarti pas mimpi basah itu yang Abang mimpiin layaknya kita mimpi basah gitu. Iya. Cowok pasti pernah lah mimpi basah. Nah itu masalahnya yang mimpi basah itu Bang. Saya nemu perempuan saya demen Bang Umang. Oh, kayak kepikiran. Inilah dia. Terlampiaskan gitu lah. ya. Gue demen sama dia nih kan. Nah, mimpi basahnya itu terus berlanjut gak tuh di malam ketiga, Enggak Bang Umang. keempat? Enggak. Kan saya bilang Bang, kita bisa tidur pulas pun udah bangga Bang Umang di gunung. Tuh kalau dibongkar tanya tuh mimpi basah gak lo? Nutup-nutupin tuh. Pasti Bang. Nah Yang lainnya ya? iya. Justru yang nanya itu yang Yang tadi tukang mandi. tuh. Ya, Iya, nanya, pertama kali mandi. Lu kenapa keramas? Ya, saya per-peran aja kan. Gue mimpi basah. Sama dong. Udah, saya nggak pernah nanya yang lain dong. Iya. Udah gak? Terus yang saya bilang tadi, nyuci dalam dikucek. Itu tanda-tanda juga. Iya dong, udah gak? Ya kalau cowok biasanya salah aja Kan tuh. cuma ya dikucek, kan? udah, Iya, itu mah di iya, batu. iya. Kan begitu Bang. Ini batu. Emang begitu Bang. Kering gitu ya, kena Iya. panas ya. Ih, zaman segitu Bang pakai tadi enggak ada Bang, taruh di batu. Udah. Itu zaman segitu bayar 2.500 terserah berapa hari itu Bang? Bebas Bang. Dan nggak pakai cut. Bang masih pelajar kan? Iya. Cuma nulis nama doang Bang. Tulis nama ya? Iya. Bayar sekali, Udah. udah yang penting berarti turun lapor lagi Iya. tuh. Wah enak juga ya, coba kalau sekarang begitu ya. Mau gue. Dan kayak dulu juga gede begitu Bang. Iya. Dulu tuh gede kita nggak pakai Tulis nama. booking, nggak pakai. Sampai bayar 2.000 naik. Nah, terus kemudian nih Bang, mimpi basah, terus kemudian kena badai, terus ditampakin kita bilang ya, Ya, cewek itu ya. disasarin, nih komplit nih. Komplit Bang. Kan saya bilang tadi Bang, ngomong, saya kemana aja udah. Termasuk Semeru ya. Oh kalau Semeru, saya bukan kita sering Bang. Capeknya yang berasa. Capeknya ya? Capeknya. Ke Semeru ya, capeknya. Kalau kisah benar-benar yang saya rasain semua komplit ya di Salak Bang. Disalak doang ya? Komplit dong Bang. Gokil juga sih. Nah, selepas itu banget tadi Abang sempat di stasiun Bogor tuh ngeliat Gunung Salak tuh. Gue sih nggak kapok, tapi gue ini. Kalau bisa, Kenapa ngomong begitu? karena kita nggak tahu Bang. Kalau dibilang kalau gua kapok nih, ya kita pasti ada masalah dong kalau situ lagi. Ya. Makanya saya bilang, gua kapok sih enggak kesini. Kalau bisa gua nggak mau lagi. Itu Bang. Jangan pernah ada kata kapok gitu. Ya, kan? gitu Bang, bener nggak? Iya. Nah, berarti nggak ke kan tadi kalau Gude mungkin favorit ya bolak-balik. Tapi kalau kau Salak, misalkan tiap bulan, ayo
Caturwulan ke situ? Enggak. Bang. Enggak. Ini dari mulai tahun berapa ya Bang Abang sering naik gunung? Awalnya camping ya, bukan naik gunung Iya, ya. Camping itu kelas 6 SD Bang. 6 SD, udah mulai camping-camping? Udah mulai tuh? camping. Jadi saya bilang tadi kan kayak bapak saya demen. Iya. Nah, terus adik-adik nyokap Sama. sepupu sama. Saya tuh pertama naik gunung sama sepupu. Jadi main ke rumah paman, ngobrol, tiba-tiba dia ngumpul nih, ngumpul bareng ada tas-tas gede. Saya belum ngerti kan. Saya nanya, mau kemana? Mau ke dulu itu Cunang. Curug Nangka. Mau ke Cunang, mau camping, ikut gitu kan. Izin dulu sama bapak lu boleh gak? Pulang nih mau naik sepeda mau ke rumah kan. Mau ikut Ajombor, mau camping. Yaudah sono. Gitu, balik lagi dong. Dari situ awal mulanya itu. Jadi udah mau naik gunung. Nah di era 2020-an ke Salak lagi Bang? Enggak. Paling sip-sip doang. Pas Rapateng enggak. Tapi saya 3 kali mau ke Salak. 3 kali ke Salak. Lewat jalur yang sama itu. Jalur sama. Oke, nah apa mungkin Bang? Kalau sekarang kan beranggapannya, wah dapat kejadian begini, ngalamin peristiwa begini gara-gara kita bawa sesuatu, gitu. Apakah dari arah situ? Kalau arah situ Mang, Enggak juga ya? saya kemarin juga bawa begituan kan? Tapi enggak. Iya. Lagi apa saja kali itu ya? Mungkin lagi hari apakah kita bersembilan dah tuh. Iya. Hari apa sih nggak ada di kalender ya? Nah itu dia. Kalau ada itu saya buletin. Jangan nih. Iya. Mau juga gue. Hari apa sih gue jangan. Di rumah aja deh. Iya, temuin aja deh. Oh, berarti emang ya banyak juga pendaki tahun 90-an pasti pada ngebawa begituan ya. Itu tuh zaman segitu udah bukan hal-hal yang aneh Bang Umar. Iya, minimal tuh apa namanya? Miras tuh. Minimal tuh. Iya. Dan itu dia bukan untuk tujuannya bukan buat mabok ya, bukan buat ngangetin gitu ya. Karena saya bilang tadi pakainya SB, sarung bag. Iya kan? Bawahnya tiker. Iya. Wow, gue kebayang. Ayo naik gunung gak? Misalkan kita bertiga tuh udah rame banget tuh. Bundang. Itu Bang Umang. Bundang. Nih kalau mau dibayang Bang Umang ya. Ini Keril, posisi Keril begini Bang Umang nih. Keril nih. Di atas Keril tuh panci. Di sampingnya itu penggorengan. Sebelah kanan tuh lampu badai. Cuman itu semprongnya dicopotin ya. Iya, biar nggak percaya iya. ya kan. Kirinya tuh sodet Bang Umang. Oh. Apa bapak gitu nih? Yang bener-bener catering. Kita jadi kalau 9 orang tuh kayak antar serahan tuh. bener Bang. Termos ya kan. Iya. Kalau masih mending Bang, yang bawa radio gimana Bang Umang? Iya. Begini, bener-bener begini bawa radio. Gede kan itu. Baru tahun 2000-an tuh apa recorder kecil recorder kan pakai kaset, nah, kalau gitu, radio udah gede Bang Umang. Segini, lebarnya tingginya segini. Gitu, iya. Baterai ini juga gede-gede. Segini. Ya kan? Saya center tuh dimodif Bang Umang. Dimodif gimana? Center Hansip itu kan 3 baterai. Iya 3. Saya bikin 6. Jadi panjang. Jam? Oh yang panjang. Ya jadi panjang. Disambung. Nah disambung. Jadi lebih terang Bang Umang. Bu enak kalau dipakai sekarang enak tuh Bang. Iya. Lebih terang ketika ada pendaki yang ngeyel, betul. 6 baterai tuh enak banget tuh, diem lu. Kalau bisa panjangin lagi jadi trek timpul tuh. Iya. Iya kan ibaratnya zaman segitu emang yang mungkin dibawa. Iya, zaman era segitu pasti effortnya luar biasa Bang. Kalau sekarang saya kayak sepupu saya juga masih ada naik gunung Bang Umang. Ngeliat perabotannya saya cuma bilang, enak ya sekarang lah. Kecil-kecil apa kalau zaman saya? Ultralight, ya kan? Terus ringan, handlamp, kan? Handlamp. Ini enak lah. Zaman juga mana ada beginian. Iya. Lu masak, lu bawa kompor gas. Portable kotak. Cepet kan? Iya, zamannya gue masak mie bisa 2 jam. Iya. Bro, duluan itu. Orang kita mau makan jam 6 udah masak Bang. Kayak mau masak mau sahur ya. Iya. Sekarang kompornya pakai kaleng. Taruh minyak sama kayu. Udah. Iya. Kalau kena angin kan kemana-mana apinya. Dan nggak cepet panas ya itu. Itu. Tapi pas balik dari Gunung Salak, ada yang ketinggalan nggak panci penggorengan? Biasanya gini Bang. Ini mah kebiasaan saya. Kalau pulang gunung itu yang tadinya panci penggorengan saya bawa pulang nggak ada. Biasanya. Tapi kalau ini? Dan selalu begitu. Berarti Salak hilang dong? Bukan hilang Bang Umang. Tinggal? Turun ada warung. Ya kan? Bu, tuker nasi dong. Oh, barter dari sistem barter ya. Iya. Jadi pas balik tuh, wow, emaknya udah ngomel banget itu pas itu. Dibilang Bang Umang nih, emak saya tuh tiap 4 bulan beli perabotan.
Berarti tiap bulan itu abang naik gunung gitu aja. Tiap 1 bulan gitu aja indikasinya. Ya saya bilang tadi Mang, saya kalau ngomong naik gunung itu diumpetin Mang. Kayak panci, karena diumpetin. Iya. Karena pasti di bawah nih sama anak Di nih. bawah nih anak nih. Mending kalau dibalikin nih. Itu Kalau dia. sekarang mungkin Tupperware tuh ya. Nah. Tupperware hilang langsung Kalau saya- ngomel-ngomel tuh. Nah, kalau saya kenapa saya barter Bang Umang? Malu di bawahnya malu. Pada hitam Bang Umang. Karena kan dari kayu sama minyak. Nah, pada hitam pancinya. Kena tangan aja tahu sendiri. Iya. Pantat panci kan. Iya, bener-bener. Itu Oke. makanya saya pilih kenapa. Udah itu ceritanya. Oke. Saya barter. Oke. Sebelum ditutup nih, Bang Arif nih. Hmm. Kira-kira hikmahnya apa sih Bang? Atau mungkin pesan ke teman-teman semua yang mau naik gunung nih Bang? Atau notabene sekarang emblemnya pendaki nih Bang gitu? Intinya segini mau ya, maksudnya kalau zaman dulu kan kita naik gunung tuh buat heavy fun mau. Iya. Kalau sekarang memang buat sosmed kan. Ya. Satu begitu, kedua omongan yang dijaga. Saya sih berpikirnya kenapa kejadian itu ya mungkin karena omongan yang kata-kata mutiara itulah ya kan. Mereka sana nggak seneng atau apa. Mungkin bisa juga ngomong yang karena ngomong bilang narkobanya. Ya Kayak mungkin itu kan Bogotna. mungkin ya. Mungkin ya kalau sekarang akalnya kayak gitu. Ya Bang. karena situ kan, wah lu gara-gara ini lu. Kalau sekarang kan begitu. Itu dia, mungkin bisa jadi yang situ nggak seneng. Kemungkinan kalau yang lain, udah biasa biarin aja gitu kan. Mungkin situ beda. Oke, ya. Itu Berarti bukan karena mimpi basah ya? Bebas sih aneh juga sih ya. Mungkin dari sekian 9 orang pas tidur ada yang bayangin jorok gitu kan, nemplok-nemplok deh tuh iya. ya kan. Wah nih Sekalian. nggak ada mimpi nih, di sini dulu deh. Wah lu ngapain tidur di main gue mimpi deh gitu. Gak ada emang. Oke. Ini seru juga teman-teman semua ya, era-era pendakian tahun 90-an tuh. Yang pertama perabotannya rame banget, rame gitu Pokoknya kan. udah pasti orang pesta kumprang-kumprang ya pokoknya. Iya. Berarti kalau jatuh enak tuh gumbrang. Dia iya. nih kan. Nah, Misalkan debuk. nah. Berarti dia nggak bawa perabotan Nah. si Amel nih Nah, lenggang iya, gitu itu. ya. Oh gitu Iya. aja indikasinya ya. Satu begitu Bang, kedua juga sebenarnya kalau bisa dibilang buat nandain juga Bang Umang. Nandain. Ya kalau jalan malam kan bunyi tuh. Oh iya. Kalau sekarang kan ada kerincingan. Nah. Ada kerincingan lagi malam. Oh, Delman. Malam kan kerincingan pendaki. Iya, itu kan. Sama suara gantungan kunci banyak banget. Nah, kotrak. Iya. Ya. Sama ambil mesin ini banyak. Soalnya gue pernah ngalamin itu juga. Sini nih banyak banget tuh pokoknya. Sampai wah full badan yang belum pendaki semua tuh. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Arif nih udah meluangkan waktunya datang ke sini dan membagikan pengalaman ke teman-teman semua. Kita doakan supaya Bang Arif ini sehat selalu Bang ya, panjang umur dan murah rezeki. Begitupun juga teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Kayak mungkin karena udah hampir satu jam lebih ya. Gue tutup dulu kali Bang ya. Siap. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Arif ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango ataupun gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Arif, makasih banyak. Siap, loh. Bang. Alhamdulillah. Bungkus.